Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam daring bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur gurindam. Sebelum kamu menelaah sebuah gurindam, kamu harus memahami beberapa kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. Silahkan kamu catat. Yang pertama adalah kata penghubung tujuan, merupakan kata penghubung yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Kata penghubung tujuan ini ditandai dengan penggunaan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Yang kedua adalah kata penghubung sebab. Kata penghubung sebab menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Kata penghubung sebab ini ditandai dengan penggunaan kata sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Yang ketiga adalah kata penghubung akibat. Konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Kata penghubung akibat ini ditandai dengan penggunaan kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Dan yang keempat yaitu kata penghubung syarat. Kata penghubung yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Kata penghubung syarat ini ditandai dengan penggunaan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana dalam suatu gurindam. Contoh gurindam yang akan kita telaah. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Hasil telaahnya, gurindam terdiri dari dua larik yang saling berhubungan. Bait pertama merupakan pertanyaan atau persoalan, sedangkan bait kedua merupakan jawaban atau akibat dari bait pertama. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Pada larik pertama ditandai dengan penggunaan kata apabila, sedangkan larik kedua merupakan kondisi atau keadaan jika bait pertama dilakukan. Contoh kedua, jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Hasil telaahnya, gurindam terdiri dari dua larik yang saling berhubungan. Bait pertama merupakan pertanyaan atau persoalan, sedangkan bait kedua merupakan jawaban atau akibat dari bait pertama. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat perintah pada larik pertama, ditandai dengan penggunaan kata jagalah, dan larik kedua menggunakan kata penghubung tujuan, ditandai dengan penggunaan kata agar dalam bait kedua. Nah, seperti inilah menelaah sebuah gurindam. Maka perhatikan dengan baik agar kamu mampu mengerjakan tugas dengan benar.